Salam untuk Anda, kali ini kita akan coba bedah lebih dalam nih cara mendapatkan hasil atau ya output lah ya dari software ini. Sumbernya dari dokumen 9 titik output PDF yang Anda siapkan. Tujuannya sih biar kita paham berbagai cara ya, mulai dari lihat di layar, cetak, visualisasi, sampai ekspor data. Kan setelah simulasi rumit penting tahu cara terbaik buat lihat hasilnya gitu kan? Betul sekali. Yang menarik di sini tuh fleksibilitasnya. Jadi software ini nggak cuma kasih satu cara, tapi ada beberapa metode gitu tergantung kita butuhnya apa. Mau tinjauan cepat atau analisis yang lebih mendalam, semuanya ada. Mari kita coba urai satu-satu ya. Oke, siap. Kita mulai dari yang paling dasar dulu kali ya. Lihat langsung di layar. Itu katanya tinggal klik icon view clipboard aja kan? Iya, betul. Di layar utama itu, nanti softwarenya akan hitung sebentar, terus langsung kebuka file teks isinya hasil perhitungan. Simple kok. Oh, gitu aja ya. Simple tapi kayaknya penting buat cek cepet. Iya, simple tapi cukup kuat, dan kedalamannya itu bisa kita atur loh. Anda bisa lihat data tahunan, bulanan, atau bahkan, ini dia, data per jam. Terus di jendela screen itu, kita juga bisa pilih-pilih data apa aja yang mau dimunculkan. Jadi kontrolnya ada di kita mau lihat sedetil apa sekilas. Sangat berguna buat, ya cek awal lah. Oke, paham. Jadi bisa di custom ya tampilannya. Nah, terus kalau misalnya nih, kita butuh salinan fisik buat laporan atau meeting gitu, itu gimana? Nah, itu juga ada. Tinggal cari icon printer, klik itu nanti akan tercetak ringkasan hasilnya dalam format A4. Ada opsi menarik juga. Bisa nambah halaman spesifikasi teknis gitu. Secara default sih biasanya yes, jadi otomatis dapat 2 halaman. Oh, ada tambahan info teknisnya juga ya. Oke, sekarang bagian yang visual nih, grafik. Katanya di sini data bisa bercerita ya? Hahaha, iya bisa dibilang gitu. Jadi kalau Anda aktifkan tab graphics, nah hasil perhitungan per jam itu disajikan secara visual. Ini penting banget buat lihat pola, atau mungkin puncak beban, atau anomali yang kalau cuma lihat angka di tabel ya mungkin kelewat gitu. Misalnya, grafik per jam ini bisa tiba-tiba menunjukkan lonjakan aneh di tengah malam kan? Wah, iya ya, itu mungkin nggak kelihatan kalau cuma rata-rata bulanan ya. Menarik. Terus grafiknya ini bisa kita pilih fokusnya kan? Mau lihat apa gitu? Betul. Bisa pilih mau fokus ke neraca kelistrikan atau neraca pemanasan listrik. Ini bisa per grup unit atau totalnya. Atau mungkin permintaan listrik dari gas jaringan. Nanti tiap item muncul dalam 3 diagram. Rentang waktunya juga fleksibel. Harian, 3 harian, mingguan, bulanan, sampai setahun penuh. Mau warna atau hitam putih juga bisa diatur. Lengkap ya pilihannya. Terus kalau mau lihat periode waktu yang lain, gimana? Bisa geser-geser gitu? Bisa banget. Ada tombol forward sama back buat jalan-jalan di sepanjang tahun. Dan yang menurut saya sangat berguna nih, tiap diagram itu bisa diekspor. Cukup klik icon clipboard kecil di pojok kanan atas diagramnya, terus ya tinggal paste aja ke program lain kayak Word atau PowerPoint. Praktis banget buat laporan. Oh, keren. Itu sangat membantu sih. Nggak perlu screenshot manual lagi ya. Nah, tadi sempat disinggung juga fitur yang lebih canggih, Run Series Calculations. Itu buat apa ya? Iya, Run Series Calculations. Ini fitur lumayan powerful. Gunanya untuk menjalankan serangkaian perhitungan, bisa sampai 9 atau 11 kali secara otomatis. Sangat efisien kalau Anda mau uji berbagai skenario. Misalnya, Anda ubah satu parameter input, terus lihat dampaknya gimana dalam beberapa kali percobaan sekaligus. Wah, jadi kayak simulasi bagaimana jika, tapi otomatis gitu ya? Persis. Sebelum mulai, kita definisikan dulu parameter mana yang mau diubah, terus berapa kali mau dihitung dalam seri itu, nilai inputnya berapa aja untuk tiap perhitungan, sama output apa aja yang mau kita simpan. Hasilnya nanti bisa langsung masuk ke clipboard, pakai tombol clipboard, atau jadi file ASCII, tombol ASCII. Nah, dari situ gampang ditarik ke Excel atau Word buat analisis sensitivitas yang lebih sistematis. Kebayang sih. Hemat waktunya, jadi nggak perlu manual satu-satu ya. Bisa langsung lihat rentetan hasilnya. Tepat, sangat membantu lihat dampak perubahan satu asumsi ke keseluruhan sistem. Ada trik lagi nih, sebenarnya data yang Anda lihat di layar tadi, yang udah diatur tampilannya itu, bisa juga diekspor langsung ke clipboard, tanpa perlu menjalankan run serial. Caranya, pastikan aja tombol run serial itu posisinya off, terus aktifkan fungsi clipboard di tab Output Overview. Oh, jadi ada jalan pintasnya ya.
Kalau kita udah cocok sama tampilan di layar, bisa langsung ambil datanya gitu. Betul sekali. Itu jalur cepet buat mindahin data yang udah kita saring di layar, langsung ke misalnya Excel. Di sana kan bisa diolah lagi, bikin grafik custom, atau apapun sesuai kebutuhan laporan spesifik Anda. Oke. Jadi kalau dirangkum nih, banyak banget ya cara dapat outputnya. Ada tampilan layar yang detail dan bisa diatur, ada cetakan fisik, visualisasi grafik yang interaktif, terus ada perhitungan serial buat uji skenario, dan bahkan ekspor data layar langsung ke clipboard. Lengkap ya? Intinya sih ya, kontrol dan fleksibilitas itu ada di tangan Anda sebagai pengguna. Anda punya berbagai alat lah untuk gali dan pahami hasil simulasi. Mau buat presentasi cepat, laporan teknis mendalam, atau analisis data lanjutan, semua bisa disesuaikan. Kemampuan lihat detail per jam secara grafis dan menjalankan seri perhitungan otomatis ini, wah itu fitur yang sangat kuat dalam pemodelan energi menurut saya. Nah, dengan semua pilihan output ini, dari ringkasan tahunan sampai detail per jam, dari teks sampai grafik, dari sekali jalan sampai seri, mungkin ada pertanyaan menarik nih buat Anda renungkan. Bagaimana ya kombinasi fitur-fitur output yang berbeda ini bisa membantu Anda mengungkap hubungan atau tren tersembunyi dalam data sistem energi yang sedang Anda modelkan, yang mungkin terlewat kalau cuma pakai satu metode saja? Pertanyaan yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut. Semoga pembahasan kita kali ini memberikan kejelasan ya buat Anda tentang cara memaksimalkan hasil dari software yang Anda gunakan. Terima kasih sudah menyimak.